Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Ringgi BF. Kali ini saya akan berbagi pengalaman saya bagaimana mengetahui kalau burung murai batu kita lagi over birahi. Oke teman-teman semua, mungkin kita sudah gak asing lagi lah dengan namanya murai batu over birahi. Biasanya diawali dari perawatan harian yang kurang tepat dari kebutuhan murai itu. Langsung saja kita bicara tentang ciri-ciri dari murai batu yang lagi over birahi. Kita bicara kalau atau ketika ciri-ciri ketika murai batu itu over birahi saat digantangkan. Jadi saat digantangkan ini ada perilaku dia yang dapat kita tarik kesimpulan bahwa murai itu over birahi. Yang pertama, biasanya murainya tidak bongkar isian. Jadi kalau digantang dia ngukluk aja, terus dari awal sampai akhir ngukluk gitu aja. Itu tanda-tanda murai over birahi. Kedua, itu dia saat digantangkan hanya merayu. Jadi dia melihat musuhnya itu kayak merayu betina kicaunya. Jadi dia sujud-sujud gitu. Sujud-sujud biasanya ngeluarin isian. Cuman volumenya hanya 20%, hanya 20% saja. Jadi pelan ya. Jadi pelan-pelan itu. Jadi nggak kedengaran lah. Itu biasanya murai over birahi. Ketiga, kalau memang sudah parah ya, over birahinya sudah parah, itu biasanya dia ngelowo dari awal sampai akhir. Biasanya ngelowo. Udah kalau burung udah sampai ngelowo, itu dipastikan over birahi. Keempat, ini juga sering terjadi, burung hanya pasang badan atau dia kayak pas gesturnya itu gestur taruh ekornya ngeplay, tapi dia tidak ngeluarin suara. Dia cuma pasang badan aja, ekornya ngeplay gitu aja. Biasanya kalau kasus seperti ini, nanti di tengah penilaian itu dia di tengah penilaian ke akhir dia biasanya mau bunyi. Ya, cuma jarang-jarang, cuma udah mau bunyi. Tapi dari awal sampai pertengahan biasanya cuma pasang badan tok. Itu. Tapi saya garis bawahi ya rekan-rekan, jangan sampai nanti salah kaprah. Jadi kalau yang saya sebut tadi nggak bongkar isian, itu burung murai yang biasanya kalau digantang bongkar isian, tapi dia tidak bongkar isian. Yang biasanya digantang nggak ngelowo, itu jadi ngelowo, ya kan? Itu baru disebut over birahi. Jangan sampai rekan-rekan memutuskan bahwa habis beli burung 1 minggu dipelihara di rumah, digantang, ternyata dia ngelowo. Nah, itu belum mesti over birahi. Yang jelas rekan-rekan sudah tahu bahwa burung itu pernah mengeluarkan tembakan di gantangan, pernah tidak ngelowo di gantangan. Nah, tiba-tiba dari sebelumnya tidak ngelowo, mutah isian jadi nggak mengeluarin isian, jadi ngelowo. Itu yang saya maksudkan. Kemudian untuk rekan-rekan yang sukanya hanya memelihara burung di rumah untuk centelan teras lah, didengarkan suaranya lah. Ini juga ada ciri-cirinya kalau di rumah burung over birahi itu. Nah, ciri-cirinya sebenarnya sama. Kalau di rumah itu sama antara yang biasa digantang atau biasa diikutkan untuk lomba, dan yang tidak itu kalau di rumah sama ciri-cirinya. Yaitu yang pertama biasanya dia matok-matok ornamen sangkar lah, dia matok cepu matok tangkringan. Intinya dia suka matok-matok ya. Dia suka matok-matok. Itu yang pertama. Yang kedua, suka ngacak-ngacak pun.
Jadi yang burung biasanya makannya rapi, tidak diacak-acak, itu jadi diacak-acak. Nah, itu tanda-tanda overbirahi. Kemudian kalau yang sudah berkepanjangan, sudah terlalu lama, itu biasanya sih sampai dengan ciak bulu atau matok bulu, entah itu bulu dada, bulu sayap, atau bulu ekor. Nah ini kalau memang sudah matok bulu itu biasanya sudah benar-benar akut burung itu. Nah, sudah benar akut. Mungkin seperti itu teman-teman. Jadi kalau terjadi burung overbirahi, yang perlu dipahami adalah sebenarnya itu masalah gampang, hanya masalah perawatan yang kurang tepat. Apabila terjadi overbirahi, tinggal dirubah aja perawatannya, dirubah menjadi perawatan yang tepat untuk si burung itu. Insya Allah nanti setelah itu juga birahinya kembali stabil sesuai yang kita harapkan, tidak terlalu tinggi. Jadi antara birahi dan emosi seimbang. Nah, mungkin gitu ya teman-teman. Untuk bagaimana mengatasi atau treatment untuk burung yang overbirahi nanti akan saya sampaikan di video berikutnya, karena itu nanti cukup panjang. Tapi ada dua jenis. Ada yang burung itu birahi tetapi atau overbirahi tetapi sudah diketahui oleh pemiliknya. Artinya terus pemiliknya melakukan tindakan. Ini biasanya lebih mudah. Tetapi kalau pemiliknya tidak tahu kalau burung itu overbirahi, terus dirawat dengan perawatan yang tetap seperti itu, menjadikan dia overbirahi, itu menjadi overbirahi yang akut dalam jangka waktu lama. Otomatis penyembuhannya pun juga butuh lama. Ya. Nah, saya ada dua cara sebenarnya untuk penyembuhan yang birahi biasa-biasa saja lah. Artinya nanti cukup 2 minggu itu bisa sembuh dengan treatment yang biasa. Kemudian ada yang treatmentnya harus ekstrim. Ekstrim itu dalam artian khusus untuk burung-burung yang memang dia sudah birahinya sudah akut. Nah, nanti akan kita bahas di video berikutnya. Oke, mungkin demikian dulu. Banyak salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.